Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang yang pada saat ini kepanasan, kaum muslimin, ketika melihat atau mendengarkan informasi bahwa Densus 88 anti teror Polri, mereka rencananya akan menggelar acara tablik akbar yang rencananya akan diisi oleh seorang ustadz yang bermanhaj salaf, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengangkat informasi ini, kaum muslimin, ya, dan sekarang kita up lagi, ya, supaya informasi ini beredar dan supaya ya banyak yang ikut mendatangi acara tablik akbar yang akan diselenggarakan oleh Densus 88 ini, kaum muslimin, ya, karena ini sifatnya terbuka untuk umum, kaum muslimin, tidak eksklusif, ya, terbuka untuk umum, ya. Kita baca informasinya lagi, kaum muslimin, ya. Densus 88 anti teror Polri, Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan tablik akbar spesial dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI. Insya Allah bersama Ustadz Abdullah Zain, LCMA Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini rencananya akan diselenggarakan hari Ahad tanggal 23 Februari 2025 atau 24 Syakban 1446 Hijriah, pukul 9 sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Ya, kajian ini terbuka untuk umum, tidak eksklusif, kaum muslimin, ya. Sehingga sebenarnya orang yang pada saat ini kepanasan ketika melihat informasi ini, ya, sebenarnya dia bisa tabayun, bisa datang ikut duduk di tablik akbar ini, kaum muslimin, untuk menyimak apa yang disampaikan oleh para asatidz salafi, apa yang disampaikan oleh ustadz yang bermanhaj salaf, bagaimana pemahaman orang-orang yang bermanhaj salaf, ya, terhadap cinta NKRI ini, kaum muslimin, ya, sehingga dia bisa menyadari bahwa apa yang dia fahami tentang dakwah sunnah selama ini, tentang orang-orang yang bermanhaj salaf selama ini, itu salah total, ya. Ya, orang ini kepanasan karena memang orang ini menganggap bahwa dakwah sunnah itu adalah dakwah yang menjadi pintu masuk pemahaman toloris, kaum muslimin, ya. Dan ya, ketika kita mengangkat tentang informasi ini kemarin, kaum muslimin, ya, yang kita sentil itu Islah Bahrawi sebenarnya, kaum muslimin. Karena Islah Bahrawi yang sudah entah di berapa podium, ya, Islah Bahrawi dengan lantang menyatakan bahwa berdasarkan data, berdasarkan fakta, bahkan mengatasnamakan Densus 88, ya, menyatakan bahwa dakwah sunnah atau yang dia sebut salafi atau wahabi itu adalah dakwah yang menjadi pintu masuk toloris, ya. Sementara sekarang ini terbungkam Islah Bahrawi, ya, terbungkam dengan adanya Densus 88 mengadakan acara tablik akbar dengan tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga NKRI. Ternyata yang diundang adalah seorang ustadz yang dari kalangan Wahabi menurut Islah Bahrawi, kaum muslimin, ya. Tapi ada satu lagi orang yang kepanasan melihat informasi ini, kaum muslimin, ya, entah apa profesi orang ini, kaum muslimin, ya. Ya, katanya mantan napi, ya, mantan napi toloris, ya. Kemudian juga mantan polisi kalau nggak salah, kaum muslimin, ya, mantan anggota polisi, ya. Sangat terlihat orang ini kepanasan, kaum muslimin, ya. Coba kita baca ini postingan akun sosial media dari orang tersebut, kaum muslimin, ya. Kita baca, kaum muslimin. Ini dari akunnya Sofyan Sauri, kaum muslimin, ya. Ini beneran Densus mengundang Ustadz Wahabi, ya. Berarti ada yang enggak merah putih. Saya enggak ridho dan saya akan usut tuntas, ya. Ini sambil mengutip, ya, flyer yang disebarkan, ya, flyer yang tersebar informasi tentang Densus 88 yang akan menyelenggarakan acara tablik akbar yang diisi oleh ustadz yang kata dia Wahabi, kaum muslimin, ya. Jadi orang ini udah kebingungan, kaum muslimin, ya. Bingung, ya, bagaimana cara membubarkan ini, kaum muslimin, ya. Tapi seorang ustadz yang bermanhaj salaf, ya, orang-orang yang mendakwakan sunnah, ya, nggak akan takut dengan yang seperti ini, kaum muslimin,
Ya, kalau memang mau dibubarkan ya silakan bubarkan, nggak ada masalah. Ya, pintu dakwah tertutup di satu tempat, ya terbuka di tempat lain. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau memang Sufyan Sauri ini berusaha untuk membubarkan, menggagalkan acara ini, ya nggak ada masalah. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan tempat untuk berdakwah di tempat lain kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya memang sangat konyol tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang semisal ya, Sofyan Sauri, Islah Bahrawi ya terhadap dakwah sunnah. Ini sebenarnya konyol kaum muslimin ya. Karena hanya memiliki kesamaan pemahaman tentang bab tahlilan, bab riba, bab perayaan Maulid Nabi ya. Kemudian Islah Bahrawi mengeneralisir bahwasanya orang-orang yang berpemahaman seperti itu mereka adalah Wahabi ya, dan dakwah Wahabi artinya dakwah yang menjadi pintu masuk pemahaman toloris ya. Ini kan logika-logika yang konyol kaum muslimin ya. Padahal dulu juga pernah beredar kaum muslimin ya bahwa sebelum digerebek ya terduga toloris itu di Tangerang Selatan ikut tahlilan kaum muslimin. Coba ya. Kenapa orang yang ikut tahlilan tidak dijustifikasi seperti itu juga oleh Islah Bahrawi? Ya, termasuk Sofyan Asauri ini kaum muslimin. Ya, karena dia ikut kepanasan ketika Densus 88 mengundang ustadz yang bermanhaj salaf kaum muslimin. Ya. Dulu kan pernah viral beritanya kaum muslimin. Bahkan dimuat di halaman berita Liputan 6. Ya. Sebelum digerebek, terduga toloris di Tangerang Selatan ikut tahlilan. Ya. Dan beritanya sampai sekarang ini masih dimuat kaum muslimin, masih ada. Ya, ya kenapa nggak disebut juga bahwa orang-orang yang memiliki pemahaman membolehkan tahlilan itu juga masuk ke dalam pintu masuk pemahaman toloris. Coba. Ya. Jadi sudah terbacalah kemana arahnya Islah Bahrawi, Sofyan Sauri, ini sudah terlihat kemana arahnya. Ya. Arahnya itu adalah supaya orang-orang, supaya kaum muslimin tidak lagi mempelajari agamanya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Sehingga agama ini akan bebas orang-orang berbuat syirik, berbuat tahayul, bid'ah, khurafat. Sehingga agama ini perlahan-lahan dirusak oleh orang Islam sendiri karena nggak mau belajar. Ya. Karena kalau orang belajar dengan para asatidz salafi, belajar mempelajari dakwah sunnah, mereka akan meninggalkan yang namanya syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Sehingga dengan mereka belajar, mempelajari ya apa yang didakwahkan oleh dakwah sunnah ini kaum muslimin, ya, agama ini akan terjaga. Ya. Sehingga orang-orang yang menginginkan agama ini rusak, mereka ketakutan. Mereka ketakutan kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita memakai logika yang dipakai oleh Islah Bahrawi kaum muslimin, kacau. Ya, maka pondok-pondok pesantren milik Ormas Aswaja, ya, itu pondok pesantren yang isinya kiai-kiai yang ya, CABUL semua kaum muslimin. Terbukti, ya, setiap terjadi kasus asusila di pondok pesantren, itu pasti di pondok pesantren yang dikelola oleh orang Aswaja. Coba boleh dibaca beritanya kaum muslimin. Dari sekian banyak kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren, itu terjadi di pondok pesantren Aswaja. Kami tidak mengatakan semua pondok pesantren Aswaja seperti itu kaum muslimin. Tapi yang seperti itu pondok pesantren Aswaja semua. Jadi perlu difahami ya. Berbeda statement yang mengatakan ya, yang melakukan seperti itu pondok pesantren Aswaja semua dengan semua pondok pesantren Aswaja melakukan seperti itu. Itu dua kalimat yang maknanya jelas berbeda kaum muslimin ya. Tapi kami mengatakan apa? Ya, semua yang melakukan yang seperti itu, ya, kasus-kasus asusila di pondok pesantren yang kiai menganu santrinya, ya santrinya dianu sama kiainya, itu terjadi di pondok pesantren Aswaja. Semua terjadi di pondok pesantren Aswaja. Ya. Kalau memang seperti itu logikanya yang dipakai seperti Islah Bahrawi, ya, pondok pesantren Aswaja itu kan memperbolehkan tahlilan, boleh maulidan, boleh yasinan, ya, riba.
ya, musik dibolehkan. Ya. Artinya kalau kita memakai logika seperti logika yang dipakai oleh Islah Bahrawi, artinya orang-orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu berarti orangnya ya pelaku asusila semua. Ya. Dan pemahaman-pemahaman seperti itu pemahaman yang menjadi pintu masuk perbuatan asusila. Ya. Itu kalau kita pakai logika yang dipakai oleh Islah Bahrawi. Ya. Tapi ya jelas kaum muslimin ya. Sebenarnya orang-orang seperti Sofyan Sauri, seperti Islah Bahrawi, mereka mengetahui bagaimana dakwah sunnah, bagaimana dakwah para asatid yang mereka sebut salafi wahabi. Ya, nggak ada para asatid salafi mengajarkan pemahaman-pemahaman yang rusak seperti itu, nggak ada kaum muslimin. Ya, jangankan untuk menjadi toloris yang menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya. Untuk ngisep udut saja, para dai salafi mengatakan tidak boleh. Itu haram. Karena apa? Merusak diri sendiri. Nggak boleh seseorang itu merusak diri sendiri, apalagi merusak orang lain. Ya, nggak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nggak boleh. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la dororo wala diroro. Ya, nggak boleh menimbulkan bahaya untuk sendiri, ya, apalagi untuk orang lain. Ya. Jangankan sampai ya meledakkan bom, ya. Sekedar ada duri di jalanan saja yang dapat berpotensi membahayakan orang lain, itu disuruh menyingkirkan. Ya. Apalagi kok dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu kaum muslimin, sangat jauh kaum muslimin, ya. Jauh, tuduhan itu jauh terhadap dakwah sunnah kaum muslimin, ya. Dan kami yakin orang seperti Islah Bahrawi, seperti Sofyan Sauri, mereka tahu bagaimana dakwah sunnah itu, mereka tahu kaum muslimin, ya. Tapi karena misi mereka itu adalah menjauhkan umat Islam dari ajaran yang benar, makanya mereka fitnah dakwah sunnah dengan fitnah-fitnah yang keji kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut mereka kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.